Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulis Adi Putra, mahasiswa dari Dr. KZ Mutakin, kelas 6C. Di sini saya mendapatkan tugas UAS, yakni tentang menjelaskan tentang psikologi uang, yang dimana ditugaskan oleh Bapak Dr. Sri Muldrianto. Di sini izinkan saya menjelaskan tentang psikologi uang dari Morgan Housel, yang mana Morgan Housel dalam bukunya The Psychology of Money menyampaikan bahwa keberhasilan finansial bukan ditentukan oleh seberapa cerdas seorang, tetapi bagaimana ia menyikapinya dan mengambil keputusan terhadap uang tersebut. Jadi uang bukan hanya soal logika dan angka, tapi sangat dipengaruhi oleh emosi, pengalaman pribadi, dan kebiasaan. Jadi saya pernah mendengarkan pepatah, yaitu segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Jadi seorang bisa sangat paham teori investasi, tetapi jika tidak bisa mengendalikan emosinya saat pasar itu turun, ia tetap akan rugi. Contohnya, banyak orang yang panik ketika ingin menjual saham ketika harganya turun drastis, padahal saat itulah kesempatan membeli yang lebih murah. Di sisi lain, banyak orang yang tergoda membeli barang diskon. Nah, disinilah kebanyakan orang yang melihat dari diskonnya, yang tidak dibutuhkan hanya karena takut ketinggalan dengan tren. Ini adalah contoh nyata bagaimana emosi sering mengalahkan logika, ya, dalam keputusan keuangan. Morgan Housel juga menyoroti pentingnya menyadari peran keberuntungan dan risiko dalam hidup. Tidak semua keberhasilan berasal dari kerja keras semata. Ada orang yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung atau mendapatkan warisan keluarga yang memberi mereka head start dibandingkan orang lain. Namun, kita sering membandingkan diri tanpa melihat latar belakang lain. Kesadaran bahwa setiap orang memiliki jalan yang berbeda-beda untuk membantu kita tetap rendah hati dan fokus pada hal yang bisa kita kendalikan, seperti seberapa besar kita menabung, atau bagaimana kita mengatur pengeluaran kita, daripada sibuk menebak arah ekonomi kita. Salah satu pesan dari Morgan Housel adalah pentingnya memahami konsep cukup. Di sini orang yang banyak salah mengartikan cukup. Jadi pentingnya memahami konsep cukup. Banyak orang yang terus mengejar lebih banyak uang, barang, dan status, tetapi tidak pernah merasa puas, tidak pernah merasa cukup. Ini disebut hedonic treadmill. Semakin banyak yang kita miliki, semakin tinggi kesadaran hidup kita, dan makin jauh pola rasa puas itu. Contohnya, seorang baru dinaikkan nih gajinya, ya. Dinaikkan gaji, bisa saja langsung dia beli motor atau beli barang-barang yang mereka inginkan, tuh ya, tanpa ia pernah menabung. Sebaliknya, seorang yang memahami konsep cukup, itu akan merasa tenang meski hidupnya sederhana, karena dia tahu kapan harus
berhenti mengejar gaya hidup. Kalau kita ngikutin gaya hidup, nah kita bisa rusak sendiri hidup kita dan mulai membangun stabilitas dan juga bisa menabung untuk kedepannya. Hustle juga membedakan antara kekayaan yang terlihat dan kekayaan yang tidak terlihat. Orang sering menyamakan glamor dengan kaya, padahal kekayaan sejati justru tidak terlihat, yaitu uang yang disimpan bukan dihabiskan, atau artinya ditabung. Contohnya, seorang yang hidup hemat dan menabung sebagian besar pendapatannya mungkin tampak biasa saja, tetapi memiliki tabungan dan investasi yang kuat. Sementara itu, seorang yang gaya hidupnya mewah bisa saja memiliki banyak hutang, dan tidak punya dana darurat. Selain itu juga, Morgan Housel mengingatkan bahwa kekuatan bunga itu baru bisa bekerja jika seorang punya kesabaran jangka panjang. Seperti investasi itu kan tidak kita harus memerlukan jangka panjang. Investasi tidak bisa memerlukan jangka pendek, itu tidak bisa. Banyak orang yang ingin hasilnya instan. Padahal dalam keuangan, kekuatan sejati datang dari konsistensi selama bertahun-tahun. Tuh, contohnya kita menabung 10.000 per minggu. Nah, dikalikan saja nanti setahun hasilnya berapa. Nah, mungkin dalam menabung itu tiap bulan yang mungkin terlihat kecil, ya. Tapi jika dilakukan selama bertahun-tahun, ya, dengan hasil menabung kita, nilainya bisa menjadi 2 atau bahkan lebih, ya, berkali lipat. Nah, itulah kesabaran dan konsistensi adalah kunci. Tadi yang disampaikan oleh Morgan Housel, yaitu tentang cukup dan bagaimana cara kita memahami konsep cukup tersebut. Mungkin yang terakhir, Morgan Housel menyebutkan bahwa uang seharusnya menjadi alat yang mendapatkan kebebasan, bukan memperbudak diri pada cicilan, gengsi atau tekanan sosial. Kebebasan finansial bukan tentang punya miliaran rupiah, bukan tentang banyaknya uang yang kita miliki, tapi kemampuan kita untuk mengatur waktu sendiri atau mengatur keuangan kita sendiri, memilih pekerjaan yang kita sukai atau mengambil cuti tanpa khawatir. Misalnya, seorang dengan tabungan yang cukup bisa memilih berhenti kerja sementara untuk merawat keluarganya atau mengejar pendidikan, karena mereka sudah memiliki tabungan yang cukup, karena ia tidak dikekang oleh kekhawatiran keuangan. Mungkin dari penjelasan yang bisa saya sampaikan, simpulannya adalah Morgan Housel mengajarkan bahwa psikologi uang adalah soal kesadaran diri, ya, disiplin dan kemampuan melihat jangka panjang. Kita tidak perlu menjadi ahli keuangan untuk sukses secara finansial. Yang dibutuhkan adalah kebiasaan sehat, mindset yang stabil, dan tujuan hidup yang jelas. Uang bukan segalanya, tetapi bagaimana kita mengelolanya bisa menentukan seberapa bahagia dan bebas kita menjalani hidup. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan tentang dari Morgan Housel tentang psikologi uang. Nah, mungkin untuk solusinya tentang masalah keuangan ini sendiri,
ya. Jadi secara pribadi mulai dengan meningkatkan kesadaran diri terhadap motivasi dan pola pengeluaran kita sendiri. Misalnya dengan membuat catatan pengeluaran untuk mengetahui seberapa besar pengeluaran kita selama sebulan atau selama setahun. Nah, dengan pengeluaran ini untuk mengevaluasi. Nah, apakah pembelian itu didorong oleh kebutuhan yang nyata atau hanya ingin terlihat di mata orang lain. Ya, mungkin solusi selanjutnya adalah menetapkan batasan finansial yang berlebihan, ya. Batasan finansial yang jelas berdasarkan konsep yang telah saya sampaikan barusan tentang konsep cukup, dapat membantu menghindari gaya hidup yang berlebihan dalam hidup kita. Penting juga untuk membangun dana darurat atau yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu dengan cara menabung itu. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan tentang solusi dan dari keuangan kita, ya. Jadi dengan cara menabung atau jangan mengikuti gengsi di era sekarang. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.